Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadir Nur Ikhwan, NIM S1 S1 19 065. Di sini saya akan mengerjakan tugas probabilitas yang materinya tentang normal approximation for data and binomial distribution. Terus slide selanjutnya itu kurva normal. Banyak data memiliki histogram yang terlihat berbentuk lonceng, misalnya tinggi, berat, dan skor IQ. Seperti gambar yang tertampak pada PPT yang saya buat. Selanjutnya, data mengikuti norma kurva, namun perlu diingat bahwa beberapa data memiliki histogram yang terlihat sangat berbeda, misalnya pendapatan dan harga rumah. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu aturan empiris. Jika data mengikuti kurva normal, sekitar 2/3 atau 68%, data berada dalam satu standar deviasi, rata-rata sekitar 95% berada dalam dua standar deviasi, rata-rata sekitar 99,7%. Jatuh dalam tiga standar deviasi, rata-rata pengukuran tinggi Ayah Galton memiliki X sama dengan 68,3 inci dan S sama dengan 1,8 inci. Oleh karena itu, sekitar 95% dari semua ketinggian berada di antara 68,3 inci kali 1,8 inci sama dengan 64,7 inci dan 68,3 inci tambah 2 kali 1,8 inci sama dengan 71,9 inci. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu standarisasi data. Kurva normal ditentukan oleh X dan S. Jika data mengikuti kurva normal, maka mengetahui X dan S berarti mengetahui keseluruhan histogram untuk menghitung luas di bawah kurva normal. Pertama-tama kita menstandarkan data dengan mengurangi X dan kemudian membaginya dengan S, seperti yang tertera pada PPT saya. Z disebut nilai standar atau skor Z. Z tidak memiliki satuan atau tinggi, X dan S semuanya memiliki satuan inci. Misalnya Z sama dengan 2 berarti tingginya 2 standar deviasi di atas rata-rata. Z, Y 1,5 berarti tinggi 1,5 standar deviasi di bawah rata-rata. Slide selanjutnya, kurva normal baku. Yang pertama itu data standar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Inilah titik standarisasi. Yang kedua, tinggi badan ayam mengikuti kurva normal dengan X sama dengan 68,3 in dan S sama dengan 1,8 in. Oleh karena itu, nilai baku mengikuti kurva normal baku dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Seperti gambar grafik yang tertera pada PPT yang saya buat. Selanjutnya itu perkiraan normal. Menemukan area di bawah kurva normal disebut pendekatan normal. Berapa persentase yang dimiliki tinggi badan antara 64,4 inci dan 71,9 inci. Yang pertama itu standarisasi. Yang seperti yang tertera pada PPT yang saya buat. Yang kedua, tandai area di bawah kurva normal. Seperti yang tertera grafik yang berada di PPT saya. Pengaturan binominal. Bahwa kami melihat untuk bayi yang baru lahir ada kemungkinan 49% bayi perempuan. Berapa peluang 2 dari 3 bayi yang baru lahir adalah perempuan? Kita dapat menghitungnya dengan mendaftar semua kemungkinan. Pencacahan total P atau 2 dari 3 adalah perempuan. Sama dengan P, GGB atau GBG atau BGG. P, GGB tambah P, GBG tambah P, BGG, yaitu aturan penambahan. Kalau PG, PG, PB tambah PG kali
PB kali PG tambah dan seterusnya, yaitu aturan perkalian. Sama dengan 3 kali 0,49 kali 0,49 kali 0,51. Menghitung banyaknya cara seseorang dapat mengatur 2G dan 1B. Slide selanjutnya. Koefisien binomial. Bagaimana pada prinsipnya kita dapat menghitung ini dengan cara yang sama, namun sekarang ada 10 kemungkinan untuk mengatur dua anak perempuan di antara 5 bayi yang baru lahir. GGBB, 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 dan seterusnya. Jumlah kemungkinan tumbuh sangat cepat saat N semakin besar. Untungnya ada rumus untuk itu. Koefisien binomial menghitung banyaknya cara seseorang dapat menyusun K keberhasilan dalam N percobaan. Seperti rumus yang tertera atau contoh yang tertera pada PPT yang saya buat. Rumus binomial yaitu menerapkan koefisien ini dalam pengaturan binomial yang memberikan P K berhasil dalam N percobaan. Slide selanjutnya. Variabel acak. Hasil dari 10 percobaan adalah karena kebetulan. Jadi jumlah keberhasilan adalah acak. Satu rangkaian 10 percobaan mungkin menghasilkan 4 keberhasilan. Rangkaian lainnya mungkin menghasilkan 7 keberhasilan. X sama dengan jumlah keberhasilan disebut variabel acak. P dalam kurung X sama dengan 2 sama dengan 30,2%. X memiliki distribusi binomial. Kita dapat memvisualisasikan probabilitas dari berbagai hasil X dengan histogram probabilitas. Seperti grafik. Slide selanjutnya histogram probabilitas. Kita juga dapat memvisualisasikan probabilitas dari berbagai hasil X dan histogram probabilitas. Seperti yang tertera grafik. Histogram data memberikan persentase untuk data yang diamati. Sebaliknya, histogram probabilitas adalah konstruksi teoritis. Ia memvisualisasikan probabilitas daripada data yang telah diamati secara empiris. Perkiraan normal ke binomial. Ketika jumlah percobaan N semakin besar, probabilitas histogram dari distribusi binomial terlihat semakin mirip dengan kurva normal. Nyatanya, kita dapat memperkirakan probabilitas binomial menggunakan pendekatan normal untuk membakukan kurangi NP lalu bagi dengan NP. Mungkin itu saja dari pembahasan materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.